Udah lumayan lama kita tidak membuat alur cerita film lagi. Oleh karena itu kita akan membuat alur cerita film lagi. Kali ini dengan genre horor yang berjudul The Hills Have Eyes Too. Film ini adalah kelanjutan dari film yang pertamanya yang berjudul The Hills Have Eyes yang pertama. Oke, kita mulai saja ceritanya. Scene dibuka dengan tempat yang gelap. Di tempat itu terlihat seorang perempuan yang terlihat kumuh dan sedang meringis kesakitan karena ia sebentar lagi akan melahirkan seorang bayi. Dan akhirnya bayi pun keluar dengan sadis. Lalu pada saat bayinya keluar, wanita tersebut malah dipukul oleh seseorang pria misterius yang membuat wanita itu mati. Lalu film pun menjelaskan bahwa 2 tahun lalu pernah ada kasus keluarga yang hilang pada saat berlibur dan melintasi gurun, yang pada akhirnya keluarga itu ditemukan tewas. Oleh karena itu, pemerintah mengerahkan tentara untuk melakukan pencarian penyebab pembantaian keluarga dan langsung menghabisi orang-orang di tempat itu. Keluarga yang dimaksud adalah keluarga yang ada pada film pertamanya. Lalu scene berpindah di mana terlihat seperti latar bawah tanah. Ada seorang pria Asia yang sedang mengecek sistem pengawasan yang kita belum tahu apa gunanya sistem pengawasan dipasang di tempat bawah tanah ini. Lalu pria di atas gua menghubungi pria Asia itu bahwa terjadi sebuah error pada sistem. Dan pria Asia itu pun mengeceknya, yang ternyata sistem rusak dikarenakan seekor tikus yang menggigit kabel. Dan akhirnya pria di atas meminta cadangan untuk memperbaiki kabel. Lalu datang seorang tentara yang sedang mencari ilmuwan bernama Foster. Lalu pria ini pun menjawab kalau Foster sedang berada di atas gunung. Tentara itu pun marah-marah dan langsung menghampiri Foster. Lalu scene berpindah di mana Foster sedang meneliti tanah yang ada di puncak gunung ini. Dan sehabis itu, ia menelepon pria yang ada di pangkalan utama barusan. Tetapi tidak ada yang menjawabnya. Lalu Foster menghubungi pria Asia yang ada di bawah tanah. Tetapi tidak diangkat juga. Yang ternyata pria Asia itu telah mati dengan perut yang terbelah. Lalu pada saat Foster menoleh, ia dikagetkan oleh seorang pria berwajah aneh yang sedang memakan daging mentah. Lantas wajah itu membuat Foster kaget. Namun Foster mencoba menyapanya. Lalu pria aneh pun mendekatinya dan seperti ingin memegang kelaminnya. Pada saat Foster menanyai nama pria aneh itu, pria itu malah menyuruhnya lari. Yang ternyata di belakang Foster sudah ada pria aneh juga yang langsung menangkap kepala Foster hingga mati. Lalu terlihat di mana tentara yang tadi mencari Foster sudah berada di puncak gunung. Namun di sini terlihat tentara itu seperti sedang diperhatikan oleh pria aneh lainnya. Dari sini kita tahu bahwa sepertinya pria aneh ini sepertinya sangat banyak dan tinggal di gurun ini. Lalu tentara itu ditusuk dari belakang. Lalu tentara itu pun dibuang ke jurang. Next, lalu scene berpindah di mana terjadi peperangan. Namun terlihat kalau para tentara ini mempunyai skill perang yang lumayan buruk dan gampang panikan. Pada saat tentara satunya ingin melempar bom di dalam rumah, ia malah menjadi panik karena pintunya tidak bisa terbuka. Lalu temannya langsung menendang pintu itu dan akhirnya meledak, yang malah meledakkan rumah warga yang tidak bersalah dan time out. Ternyata perang barusan hanyalah simulasi latihan untuk pelatihan tentara. Dan tentara-tentara ini adalah tentara yang masih dalam pelatihan karena kerjasama mereka yang buruk. Mereka pun dimarahi oleh Sergeant Sarge. Lalu di sini dijelaskan nama mereka masing-masing, yaitu adalah Napoleon, Crank, Delmar, Mikey, Speeder, Stump, Missy, dan Amber. Di sini Sarge juga mengatakan bahwa mereka ditugaskan ke sektor 16 untuk memberikan peralatan kepada ilmuwan yang sedang bekerja di sana. Sektor 16 yang dimaksud adalah gurun yang di awal scene tadi. Sarge juga mengatakan bahwa tempat itu menjadi tempat penelitian rahasia. Lanjut, mereka pun melanjutkan perjalanan di sektor 16. Di sini mereka sedang mengobrol soal latihan tadi dan mereka juga saling menyindir. Di sini kita dapat melihat kalau mereka sepertinya kurang akur, terutama Crank dan Napoleon. Next, lalu mereka pun sampai di tempat markas utama. Di sini mereka mengirimkan sinyal kalau mereka sudah sampai. Akan tetapi tidak ada siapa-siapa yang menjawabnya. Lalu Sarge menyuruh mereka untuk berpencar, periksa tempat di sekitar sini. Pada saat Crank menuju bunker, Crank mencari orang-orang yang di sekitar bunker. Ia dikagetkan oleh seekor kelelawar, dan Crank tidak menemukan apa-apa. Lalu tiba-tiba, ada suara masuk yang meminta bantuan di atas bukit. Mereka pun bergegas melakukan pencarian dan penyelamatan di atas bukit. Tetapi di sini Napoleon mengatakan kepada Sarge bahwa itu sepertinya adalah ide yang buruk tanpa menghubungi markas terlebih dahulu. Namun Sarge menjadi marah dan malah menghukum Napoleon untuk menjaga toilet dengan satu kaki. Lalu, Amber juga ditugaskan untuk menjaga markas dan coba menghubungi seseorang.
Next, mereka pun berjalan untuk membantu orang yang ada di puncak. Namun saat mereka berjalan, tiba-tiba Mikey hampir terjatuh oleh lubang yang lumayan besar. Diperkirakan lubang itu adalah bekas tambang. Akibatnya Mikey disuruh kembali ke markas dan tidak bisa melanjutkan perjalanan. Scene berganti di mana Napoleon sudah tidak bisa menahan rasa ingin buang hajat. Ia pun langsung ke kamar kecil untuk membuang hajatnya. Lalu pada saat ia buang hajat, tiba-tiba ada sebuah tangan yang keluar dari kloset. Napoleon pun kaget dan berteriak-teriak memanggil Amber kalau ada tangan di dalam kloset. Rupanya itu adalah orang yang bertugas menjaga markas yang pada awal scene tadi. Pria ini mengalami luka-luka kecil di seluruh tubuhnya. Ia mengatakan bahwa mereka ada di sini. Mungkin yang dimaksud adalah orang-orang aneh tadi. Lalu ia pun mati karena terinfeksi oleh kotoran yang ada di kloset. Scene berpindah di mana pasukan Sarge sedang memanjat bebatuan. Di sini terlihat Missy yang merasakan kalau ia sepertinya sedang diawasi oleh seseorang dan dikejutkan oleh Krang yang ingin memberi kabar kalau mereka akan bergerak lanjut. Terlihat Napoleon dan Amber mencoba menghubungi Sersan Sarge untuk meminta pertolongan. Pada saat Napoleon menelpon, tiba-tiba mobil yang mereka bawa terbakar. Mereka pun menjadi panik dan langsung mengecek senjata karena takut ini perbuatan seseorang. Dan ternyata benar saja, senjata Amber hilang entah kemana. Amber pun bergegas menghampiri pasukan Sarge untuk meminta bantuan. Tetapi Napoleon tidak setuju dengan ide itu dan membuat mereka menjadi berdebat. Dan akhirnya Amber tidak peduli dan segera pergi ke pasukan Sarge. Tapi pada saat ia jalan, tiba-tiba ada yang sedang mengamatinya. Dan orang itu pun muncul menyerang Amber dengan pisaunya. Namun akhirnya ditolong oleh Mikey yang berhasil ke markas karena kakinya barusan. Tapi tidak membuat psikopat itu mati dan berhasil kabur. Pada saat Mikey berjalan, tiba-tiba ia ditarik oleh psikopat itu dengan kuat. Amber dan Napoleon pun berusaha menariknya. Namun genggaman psikopat itu terlalu kuat hingga Mikey berhasil ditarik oleh psikopat itu. Dan akhirnya Mikey mati. Lalu scene berganti pada saat pasukan Sarge sedang berjalan. Mereka menemukan mayat yang tergeletak dengan kepala yang dimasukkan sebuah dompet mayat itu. Sarge menyuruh Krang untuk mengambil dompet itu yang ternyata mayat itu adalah Foster yang ada pada scene awal tadi. Mereka menghubungi Amber namun tidak diangkat karena ada banyaknya gangguan koneksi. Missy pun menjadi khawatir dengan keadaan mereka berdua dan menyarankan Sarge kalau kita harus kembali ke bawah untuk melihat keadaan mereka. Namun Sarge tidak setuju dan harus menuntaskan tugasnya untuk menolong seseorang di atas bukit. Saat Sarge mencoba menghubungi korban, tiba-tiba suara korban menjadi berbeda dari sebelumnya. Tapi Sarge tetap batu dan segera harus menolong korban itu. Mereka melanjutkan perjalanan dengan waspada. Namun saat mereka berjalan, tiba-tiba datang seorang psikopat yang menghampiri Krang dan Spitzer. Spitzer pun menjadi panik dan segera menembak secara membabi buta. Akibatnya tembakan itu mengenai Sarge. Mereka pun menjadi panik karena salah menembak dan akhirnya Sarge pun mati. Saat mereka panik, Amber dan Napoleon pun datang menghampiri mereka dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Dari kejadian ini, mereka berencana untuk turun ke bawah dan meminta bantuan untuk menonton. Dengan cara turun satu persatu menggunakan tali yang sudah diikat. Dan yang pertama turun adalah Spitzer yang membawa mayat Sersan Sarge. Lalu pada saat mereka turun, tiba-tiba talinya putus dan mengakibatkan Spitzer mati akibat terjun bebas. Krang pun menjadi sangat marah dan menyalahkan Napoleon karena tidak becus dalam mengikat tali. Tetapi Delmar memberitahu Krang bahwa tali ini putus bukan karena ikatan yang lemah, tetapi ada yang memutus tali ini. Saat mereka ingin mengambil tali lagi, lupanya tali ini sudah hilang dan diambil oleh psikopat berwajah aneh itu. Akibatnya mereka tidak bisa turun untuk mencari bantuan. Cara satu-satunya yaitu berjalan menuruni bukit secara perlahan. Lalu di tengah perjalanan, mereka menemukan tentara yang ditusuk dari belakang pada awal scene tadi. Mereka pun cepat-cepat menolong tentara itu. Lalu tentara itu berteriak marah kepada mereka karena mereka tidak mengerti makhluk apa yang mengincar mereka. Mereka pun bertanya makhluk apa yang sedang mengincar mereka. Lalu tentara sekarat itu menjelaskan bahwa orang-orang yang ditambang pada tahun 1950 masih hidup di dalam tambang dan menjadi monster. Lalu mereka pun bertanya bagaimana cara keluar dari sini. Tentara itu mengatakan bahwa cara keluar dari sini yaitu dengan melewati bawah tanah tambang yang pada awal scene tadi. Lalu tentara itu mengatakan bahwa monster itu bisa membunuh siapa saja yang mereka lihat kecuali perempuan, karena perempuan akan diculik untuk berkembang biak. Lalu tentara itu pun menembak kepalanya sendiri dan membuat kaget seluruh yang melihatnya. Lalu scene berlanjut di mana Amber dan Missy sedang mengobrol tentang anak Missy.
Pada saat mereka mengobrol, tiba-tiba datang seorang psikopat dari belakang ingin menangkap mereka berdua. Saat itu pun mereka berdua langsung memberikan aba-aba kepada pria untuk menembakinya. Rupanya mereka sudah memasang jebakan agar psikopat itu datang, dan satu psikopat pun tumbang. Pada saat mereka melihat mayat psikopat itu, Missy pergi sebentar untuk buang air kecil. Namun di belakangnya sudah ada satu psikopat baru yang sedang mengintai dia dari belakang, dan ia pun langsung ditangkap. Lantas mereka pun mendengar suara itu dan langsung menghampiri Missy. Tetapi tiba-tiba Stam mengatakan kalau ia ingin keluar duluan dari tempat ini untuk mencari bantuan. Tetapi mereka tidak setuju dengan keputusan Stam karena ini sama saja dengan bunuh diri. Namun Stam tidak menghiraukannya dan akhirnya benar-benar pergi. Lalu mereka berempat pun melanjutkan perjalanan untuk mencari Missy dan turun untuk memasuki tambang bawah tanah. Scene berpindah di mana Stam sedang berusaha turun. Tetapi pada saat ia turun, ia merasakan sesuatu yang mengintainya. Lanjut di mana mereka berempat sedang mencari Missy, tiba-tiba Amber menemukan sebuah lubang yang cukup besar. Saat mereka menghampiri lubang tersebut, ternyata tempat itu adalah tempat tali yang dipotong yang membuat Peter jatuh. Lanjut lagi di mana Stam berusaha menuruni bukit dan pada saat ia turun, ia menemukan sebuah lubang dan ia hampiri dan memanggil Delmar. Tetapi tidak ada yang menjawab. Pada saat ia ingin turun lagi, datang seorang psikopat yang memegang tangannya dan langsung memotongnya hingga Stam mati terjatuh. Lalu di mana saat mereka berjalan, Amber sedang menyimpan satu peluru untuk dirinya jika ia ingin bunuh diri. Namun Napoleon menasihatinya untuk tetap berusaha hidup dahulu. Saat mereka melanjutkan perjalanan, mereka berdua terjatuh dan membuat mereka terpisah. Mereka pun berjalan berpisah. Pada saat Delmar dan Crank berjalan, mereka malah menemukan jalan buntu dan harus melompatinya. Dengan gegabah, Crank langsung melompati begitu saja tanpa pikir panjang dan hampir jatuh, namun berhasil diselamatkan oleh Delmar. Lanjut, scene di mana Missy dibawa suatu ruangan tempat tinggal para psikopat itu, dan psikopat itu langsung memperkosanya namun dihentikan oleh psikopat lainnya yang ternyata ingin memperkosa dia juga. Teriakan Missy terdengar oleh mereka berempat dan psikopat itu menjadi panik dan menutup pintunya. Lalu saat Napoleon dan Amber berjalan, mereka menemukan psikopat yang sedang mengawasi mereka dan psikopat itu pun langsung menyerang mereka berdua dan Napoleon menembak psikopat itu sampai mati. Tetapi temannya yang datang lagi mencari mereka berdua. Kelihatannya psikopat yang ini mengalami kebutaan sehingga mereka berdua mudah kabur dan saat mereka terjatuh, mereka langsung berusaha menutup pintunya. Tetapi yang menutup pintunya malah psikopat baru lagi yang membuat mereka berdua kaget. Tetapi kelihatannya psikopat ini lebih ramah daripada teman-temannya yang barusan. Lalu scene berpindah di mana Delmar dan Crank sedang berjalan dan tiba-tiba Delmar ditembak oleh seorang psikopat bersenjata. Crank pun berhasil menembak hingga ia mati. Tetapi pelurunya habis karena telah menembak psikopat itu sampai mati. Lalu akhirnya mereka bertemu bersama dan bertemu psikopat ramah barusan. Dan psikopat itu pun mengajak mereka keluar dari tambang ini. Next, mereka berjalan ke tempat pemotongan manusia, di mana banyak mayat-mayat yang dipotong, yang akhirnya membuat Crank menjadi marah. Lalu Delmar menenangkannya, tetapi ia malah sekarat dan akhirnya mati karena tembakan dari psikopat buta barusan. Crank pun menjadi stres dan segera ingin keluar dari tempat ini tanpa mempedulikan Missy. Tetapi Amber menolak untuk keluar dan tetap menolong Missy, dan akhirnya mereka pun berpisah. Crank mencari jalan dengan menghancurkan kayu-kayu yang menumpuk. Saat ia menghancurkannya, ia menemukan sebuah dynamite. Lantas ia pun mempunyai ide untuk meledakkan tempat tersebut. Pas ia mengambil dinamit itu, ternyata ada sebuah tali jebakan yang jika ditarik, dinamit itu akan meledak. Efek ledakan itu malah membuat jalan baru dan mereka berdua pun langsung menghampiri tempat itu. Di tempat ini adalah tempat pas awal scene tadi. Saat mereka mengecek tempat ini, ternyata ada seorang psikopat yang menyamar dan langsung menyerang Amber, tetapi berhasil dimulung oleh Napoleon. Dan saat mereka pergi ke tempat selanjutnya, mereka akhirnya menemukan Missy yang sedang terikat. Dan Amber berencana mengelabui psikopat itu dengan HP Missy dengan video anaknya. Dan rencana itu pun berhasil. Dan mereka bergegas untuk menyelamatkan Missy yang terlihat syok. Namun tiba-tiba datanglah si psikopat itu menembus dinding dan langsung menyerang mereka bertiga. Dan Amber langsung berencana menembakkan dengan satu peluru yang ia simpan barusan untuk bunuh diri. Dan berhasil menembaki kepalanya. Tetapi tidak membuat ia langsung mati.
Sampai akhirnya ia ditusuk di belakang oleh Napoleon dan akhirnya mati juga. Dan Missy melampiaskan amarahnya dengan menendang-nendang kepalanya. Namun ternyata ia masih hidup. Lalu mereka bertiga mensekapnya dan langsung membunuhnya. Dan akhirnya psikopat itu benar-benar mati juga. Mereka pun berhasil keluar dari tambang itu. Dan ternyata masih ada psikopat yang mengawasi mereka bertiga dengan sistem pengawasan yang dicurinya. Dan film pun berakhir. Oke, sampai sini saja alur cerita film The Hills Have Eyes 2. Udah lah ya, selamat tidur. Oke.